fikih, terutama tentang perdagangan. Mungkin intro sederhananya, kita punya dua amalan, generally untuk individu dan untuk sosial. Kalau di Al-Quran sering dipasangkan sholat dan zakat. Zakat ini cukup krusial. Jadi saya pemahaman zakat bukan hanya 2,5% dan urusannya beras. Kita dituntut untuk kaya di sini. Kaya dalam artian nantinya akan memberikan kontribusi untuk masyarakat. Itu yang akan kita perdalam dari fikih-fikih yang mungkin nanti akan Ustaz jelaskan. Yang kedua, dari perdagangan mungkin juga kita tahu bahwa yang namanya pasar ataupun market itu tempatnya setan. Apa yang nantinya kita pelajari di sini, benar nggak sih yang namanya pasar itu memang tempatnya setan? Sedangkan Rasulullah SAW dagang. Jadi itu yang nantinya akan kita lebih debatkan untuk pertanyaan diskusi. Dan yang terakhir mungkin dari nantinya, entah kalian mau menjadi entrepreneur atau apa, pada prinsipnya kita mati bukan melihat berapa jumlah warisan yang kita tinggalkan untuk keluarga, berapa banyak uang yang kita sudah belanjakan ke jalan Allah. Jadi itu jangan dilihat sabunnya membusuk terus ya. Wah, nanti saya kaya, nanti jadi pedagang. Ya kalau bisa dinikmati. Jadi dengan berdagang, dengan fikih yang benar, mudah-mudahan rezeki ataupun apa yang kita peroleh di sini, entah itu kesehatan, entah itu yang untuk material, memberikan barokah bagi semua umat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Murdiono atas dua patah paragrafnya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi pertama. Pak moderatornya saya panggil dulu, Mas Muhammad Rifki. Jadi betul. Oke, jadi Mas Muhammad Rifki ini adalah mahasiswa doktoral ekonomi di Oxford University. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Rifki untuk memandu jalannya kajian kita. Tema pertama insya Allah antara Nabi Sulaiman alaihissalam dan Qarun. Pada Mas Rifki saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah itu adalah pembukaan dari MC kita, Mas Indi dan juga dari Pak Murdiono sebagai Ketua KMIS. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang ke sini hari libur-libur, banyak jalan-jalan, malah alhamdulillah kita berkumpul di sini di masjid, insya Allah untuk ini ya, untuk menuntut ilmu ya. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah dari kita. Langsung masuk aja ke sesi pertama. Sesi pertama kita judulnya adalah Sulaiman versus Qarun. Sesuai dengan judulnya, ini akan dibuka dengan kisah ya Ustaz ya. Mungkin sepenggal kisah dari Nabi Sulaiman dan orang kaya waktu itu yang namanya Qarun, dan habis itu kita akan mendiskusikan hikmah di balik
kisah tersebut. Begitu nanti mekanismenya dari Ustadz Ami akan memberikan materi selama beberapa menit. Ya, dari Ustadz Ami akan memberikan materi selama kira-kira 40 menit dan setelah itu baru kita akan masuk sesi tanya jawab. Silahkan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalnya sepanjang Ustadz Ami sedang menjelaskan materi teman-teman sudah kepikiran ada pertanyaan, mungkin bisa dicatat dulu. Nanti pada saat sesi pertanyaan barulah bisa ditanyakan. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sambilan ini proyektornya di setting, kita langsung mulai saja. Silahkan kepada Ustadz Ami. Alhamdulillah, kita layak aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama saya yang selaku tamu di sini. Satu kehormatan tersendiri bagi saya bisa ketemu dengan kawan-kawan yang sementara ini baru bisa kita temui di dunia maya. Hanya suaranya saja. Saya tanya namanya siapa, tapi tidak tahu wajahnya. Ternyata ada yang bilang saya sudah tanya, ini yang sudah tanya kemarin. Oh gitu, ini kawannya. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri ini orang mengikut negara disiplin, orangnya amanah. Tapi Anda bisa perhatikan mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum kualitas disiplin dengan Indonesia kita jauh kalah ya. Kualitas amanahnya kita jauh kalah. Namun meskipun indikator akhlak baik ini tidak ada di negeri kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan negeri kita nikmat yang lain, berupa nikmat iman. Dan itu keistimewaan tersendiri. Karena hanya satu-satunya orang yang beriman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam haji wada, beliau mengutus beberapa para sahabat untuk disebar ke seluruh penjuru Mekah. Tugasnya hanya satu, menyampaikan pesan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Bahasanya tidak ada orang yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa'unadi bihi hatta sahila sauti. Aku pun meneriakkan pesan ini kepada masyarakat sampai suaraku parau, sampai suaraku habis. Karena pesan Nabi SAW ini sebagai pesan terakhir dari beliau untuk umat manusia, kunci untuk bisa mendapatkan surga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya karakter seperti ini tidak jauh beda dengan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy yang hidup di zaman Nabi SAW itu terkenal orangnya amanah. Mereka menjaga kehormatan. Mereka orang yang terkenal disiplin. Namun meskipun demikian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah berupa iman kepada mereka. Bahkan mereka menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin Quraisy terkenal suka menghormati tamu, menghormati hak orang lain, tidak suka berbuat zalim, amanah. Meskipun mereka melakukan transaksi riba umumnya orang melakukan semacam itu. Sebagaimana yang kita tahu di Jepang ini, kita menilai sisi baiknya adalah mereka orang-orang yang amanah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah iman kepada mereka. Sementara kita yang penuh dengan keterbatasan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu kepada kita karena kita layak sekali untuk bersyukur kepadanya. Tadi disampaikan oleh Khatib, kita jadi muslim tidak pernah memilih, namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang memberikan kepada kita.
Insya Allah lebih detailnya tentang masalah ini akan kita kupas di pertemuan berikutnya tentang masalah fikih muslim minoritas. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan ini kita akan mengupas salah satu kisah di masa silam, dua orang kaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah hadirkan di muka bumi ini. Yang pertama seorang nabi, dan yang kedua musuhnya nabi. Yang pertama Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang kedua Qarun, musuhnya Musa. Kenapa ini kita hadirkan? Dua orang kaya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran sebagai gambaran orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gambaran orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau seorang nabi yang diberi kekayaan luar biasa oleh Allah, namun beliau manusia yang sangat pandai bersyukur. Sementara Qarun, beliau atau dia diberi harta oleh Allah yang sangat banyak, dulunya seorang mukmin, namun kemudian kufur kepada nikmat Allah, akhirnya dia malah menjadi orang yang kafir kepada ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Saya akan awali yang pertama tentang perbandingan dalam Islam dalam masalah harta. Bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kesempatan bagi setiap manusia untuk beribadah dalam kondisi apapun yang dia alami. Artinya, untuk bisa mendapatkan surga, orang tidak harus dalam kondisi kaya saja. Untuk bisa mendapatkan pahala, tidak disyaratkan dia harus menjadi kaya terlebih dahulu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya memberikan kesempatan kepada siapapun di antara hambanya untuk bisa mendapatkan pahala sesuai dengan kondisi yang dia miliki. Karena itulah dalam Al-Quran ada dua orang saleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai gambaran. Yang satu orang yang beribadah dalam kondisi ekstrim kaya, yang satu orang yang beribadah dalam kondisi ekstrim miskin. Yang satu Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang satu siapa? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Sehingga masing-masing dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Syukur adalah ibadah dan tugas bagi orang yang mampu, sementara sabar adalah tugas dan ibadah bagi orang yang tidak mampu, orang yang miskin. Makanya ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, syukur yang atau orang kaya yang bersyukur, ataukah orang miskin yang sabar. Kalau kita disuruh pilih kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar, sepakat ya. Kenapa nggak milih yang kedua? Rasanya ada yang siap angkat tangan? Ada yang milih miskin yang sabar angkat tangan? Miskin yang sabar kan? Saya tergantung. Tak tahu apa ya. Oke. Ini mungkin aneh. Masa ada orang yang memilih miskin yang sabar? Tapi hadirin dimakan Allah. Sebenarnya kalau orang itu bisa melihat potensinya, dia akan memilih sebenarnya ibadah seperti apakah yang layak untuk dia. Saya kasih contoh. Di masa sahabat Nabi SAW, ada banyak sahabat yang lebih milih miskin dibandingkan kaya. Salah satunya sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, itu pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas siha. Miskin itu lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Kemudian sakit-sakitan lebih saya sukai daripada saya selalu sehat walafiat. Kenapa? Karena bagi Abu Darda, sabar itu bisa lebih beliau rasakan nikmatnya. Ibadah sabar beliau bisa rasakan maksimal dibandingkan ibadah syukur. Karena terkadang orang mengukur ibadah itu kan dari sejauh mana dia mendapatkan ketenangan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Abu Darda,
saya bisa lebih merasakan nikmat ketika beribadah dalam bentuk sabar dibandingkan beribadah dalam bentuk syukur. Kalau ketika saya sabar, saya mendapatkan musibah baik dalam bentuk kekurangan harta atau dalam bentuk sakit-sakitan, saya bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa lebih banyak ibadah. Saya bisa merasakan nikmatnya sabar. Dengan sabar saya bisa mendapatkan ibadah, atau saya bisa mendapatkan pahala. Ini yang dirasakan oleh Abu Darda. Sehingga kata beliau, miskin lebih saya sukai. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Miskin lebih saya sukai daripada kaya, dan sakit-sakitan lebih saya sukai daripada ketika saya sehat walafiat. Namun perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu ini dikritik oleh sahabat Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Cucu Nabi SAW. Yang kata para ulama, perkataan Hasan bin Ali ini lebih tinggi derajatnya, lebih menunjukkan ilmu yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan perkataan Abu Darda. Hasan bin Ali mengatakan, rahimallahu Abu Darda amma ana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Darda. Kalau menurut saya pribadi, man ittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Orang yang beribadah yang terbaik adalah siapa yang dia bersandar, dia tawakal, dia serahkan kepada semua pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, lam yatamanna syai'a. Maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia miliki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mau jadikan Anda orang kaya, mau jadikan Anda orang miskin, semuanya ada tugas sendiri-sendiri. Tidak ada istilah ibadah yang sifatnya berpihak, hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya saja, atau bisa dilakukan oleh orang yang miskin saja, tidak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi mereka semua untuk melakukan sesuai dengan kondisinya, untuk beribadah sesuai dengan kondisinya. Sehingga kata Hasan bin Ali, yang paling tepat adalah orang yang pasrah bersandar kepada pilihan Allah, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Kalau misalnya dia ditakdirkan menjadi orang yang mungkin kemampuannya terbatas, ketika dia ridho kepada pilihan Allah semacam ini, itu yang terbaik baginya. Atau dia ditakdirkan memiliki kelebihan sehingga dia bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Kalau dia ridho dengan pilihan itu yang terbaik baginya. Maka manusia yang terbaik adalah ketika dia ridho kepada semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hadirin bahkan Allah, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai contoh gambaran untuk orang yang sukses bersyukur. Sukses dalam arti dunia, ya. Yang kedua, orang yang melarat tapi berusaha untuk bersabar. Sehingga siapa di antara dua Nabi ini yang lebih mulia? Pertanyaannya sama dengan mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur apakah miskin yang sabar. Tadi Anda disuruh milih mana yang lebih baik antara kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar. Semuanya sepakat kaya yang bersyukur. Itu pertimbangan ilmiahnya apa, Pak? Rata-rata kan pertimbangannya karena nafsu, ya. Ini belum siap untuk menjadi kondisi miskin. Makanya kalau disuruh milih miskin atau kaya, semuanya sepakat kaya. Itu kan karena pertimbangan karena kita cinta dengan dunia. Tapi kalau pertimbangan dari sisi ibadah, apa yang disampaikan oleh Abu Darda bisa jadi dalil. Bukan begini, hadirin dengan Allah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama. Mana yang lebih mulia? Kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Sebagian ada yang mengatakan kaya yang bersyukur lebih mulia, lebih tinggi tingkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur. Berarti jadi orang yang rajin bersyukur bagaimana? Termasuk orang yang sedikit yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya miskin yang sabar lebih mulia, karena ibadah sabar umumnya lebih mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan ibadah syukur. Tapi pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwasanya kaya yang bersyukur maupun miskin yang sabar, dua-duanya
yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya. Makanya baik mau jadi orang sukses dalam sisi dunia maupun orang yang melarat dari sisi dunia, asal disikapi dengan sikap yang benar, itulah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin dimakan Allah, Sulaiman dan Ayub tidak bisa dibandingkan. Dua-duanya nabi yang mulia yang memiliki keistimewaan tersendiri-sendiri. Meskipun amalnya Sulaiman berbeda dengan amalnya Ayub. Makanya Anda kalau bisa perhatikan dalam Al-Quran, ketika Allah ada software bahasa Arab ini yang meja ini aja meja. Ada yang bawa mushaf bisa dibuka surat Shad ayat 30. Dalam Al-Quran sering sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Sulaiman, kemudian setelah itu Allah iringi dengan cerita tentang Ayub, diganti. Setelah Allah cerita Sulaiman, selanjutnya Allah sambung dengan cerita Ayub. Salah satunya di surat Shad. Saya sebutkan di sini karena pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ayub dan Sulaiman itu sama. Allah mengatakan di surat Shad ayat 30, wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan aku berikan kepada Daud seorang putra yang namanya Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, innahu awwab, dia adalah orang yang rajin bertobat. Allah artinya orang yang rajin bertobat. Ini pujian yang Allah berikan kepada siapa? Sulaiman. Beliau sosok yang kaya rajin bersyukur, pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pujian yang Allah berikan kepada Yakub dan kepada Ayub sama dengan pujian yang Allah berikan kepada Sulaiman. Allah bercerita tentang Ayub dimulai dari ayat Wadhkur abdana Ayub ayat 41. Ingatlah hamba kami yang namanya Ayub. Idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa adab. Ketika dia berdoa memanggil Rabbnya, ya Allah, anni massani asyaitan, saya sedang mendapatkan ujian, diuji oleh setan, binusbi wa adab, dengan rasa capek kelelahan berupa rasa sakit yang beliau alami, wa adabin, dan hukuman dalam bentuk semua hartanya habis, semua hartanya hilang. Ada yang rumahnya terbakar, ada yang hancur dan seterusnya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kisah tentang Ayub, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Aku jumpai Ayub adalah seorang manusia yang sangat bersabar, ni'mal 'abdu innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba dan orang yang rajin bertobat. Ini di ayat 44. Sehingga kita bisa simpulkan di sini, pujian yang Allah berikan kepada Sulaiman dan pujian yang Allah berikan kepada Ayub redaksinya sama. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba yang rajin bersyukur, yang rajin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi kita Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sosok yang mengalami dan melakukan dua amal ini. Dia seorang yang kaya bersyukur dan sekaligus seorang yang miskin bersabar. Nabi SAW dalam beberapa riwayat disebutkan beliau pernah berkorban sejumlah berapa? 100 ekor onta. Nabi SAW juga pernah memberikan sedekah dalam berapa? Kambing sebanyak 1 lembah. Jadi di sana kambing itu tidak dihitung pakai angka, tapi dihitung pakai kolom. Ukuran kambing itu ukuran kolom. Kambing 1 lembah, 2 lembah. Rasulullah SAW pernah ngasih kambing 1 lembah. Jumlahnya berapa kira-kira? Wallahu a'lam. Karena ukurannya pakai kolom. Dia juga pernah ngasih hadiah sekian ratus ekor onta kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Sedekah yang luar biasa, yang belum bisa ditiru oleh umatnya sampai sekarang. Yang menunjukkan dia adalah sosok yang sangat kaya namun bersyukur. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW sendiri, jika kita perhatikan tentang kondisi keluarganya, nafkah yang dimiliki oleh keluarganya sangat terbatas. Bukan karena beliau orang yang pelit kepada keluarganya, namun karena Nabi SAW tidak memiliki harta yang beliau simpan untuk keluarganya. Hartanya sangat terbatas. Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi salah satu saksi bagaimana kondisi dapur Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatata ayyamin mutawaliyah hatta qubida sallallahu alaihi wasallam." Keluarga Nabi SAW itu tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut dari sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu kenyang sehari berapa kali? Kita kenyang sehari berapa kali? 3 kali kita kenyang, sehari 3 kali kita kenyang. Sama angkanya 3. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami para istri Nabi SAW itu tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut sejak Nabi SAW tiba di Madinah sampai wafat. Angkanya sama ya? Sama-sama 3. Kalau kita kenyang 3 kali setiap hari, kalau istri-istri Nabi SAW tidak pernah dalam waktu 3 hari kenyang berturut-turut. Kadang hari ini bisa kenyang, tapi besok belum tentu bisa kenyang. Mungkin 2 hari bisa kenyang, tapi bisa dipastikan hari ketiga tidak kenyang karena keterbatasan makanan yang mereka miliki. Aisyah juga pernah bercerita dapur Nabi SAW terkadang tidak mengeluarkan asap. Berarti apa? Tidak asap selama 3 hari. Ini contoh bagaimana kesederhanaan keluarga Nabi SAW. Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dulu Hasan Al-Basri ini diasuh di rumahnya Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah? Istri Nabi SAW yang nomor berapa? Tidak pernah ngitung ya. Hasan Al-Basri karena diasuh di rumahnya Ummu Salamah. Jadi sejak kecil tinggal bersama Ummu Salamah. Kata Hasan Al-Basri, "Inni nawaltu saqfa baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi hasanah." Waktu saya masih usia SD, saya itu bisa menyentuh atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku seperti ini. Digayu oleh Hasan Al-Basri sampai atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak kelas SD. Karena dia masih tinggal dengan Ummu Salamah. Artinya belum balik. Anda bisa bayangkan, berarti rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pendek. Itu orang kalau berdiri tegak, mungkin kalau agak tinggi, mundur sedikit ya. Tidak ada ruang antara kepala dan atapnya. Rumah Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Karena itu hadirin berkat Allah, Nabi SAW diberi oleh Allah keistimewaan. Beliau merangkum ibadah dan keistimewaan orang di masa silam. Kalau dulu ada orang kaya yang bersyukur, Nabi Muhammad SAW juga kaya yang bersyukur. Jika dulu ada orang yang sangat miskin bersabar, seperti Ayyub alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga mengalami kondisi yang sama. Jadi seorang yang dalam kondisi terbatas, namun beliau SAW sangat bersabar. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di antara pembeda antara Sulaiman dan Qarun. Jadi kita ingin mengambil pelajaran bagaimana sih daya syukurnya Sulaiman. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan Sulaiman dan bagaimana syukurnya Sulaiman,
Allah katakan ketika Sulaiman merasa bahasanya semua ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini semua adalah karunia yang Allah berikan kepadaku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku. Apakah saya termasuk orang yang mau bersyukur ataukah sebaliknya saya adalah orang yang justru kufur kepada nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ini ada di surat An-Naml ayat 40. Kalimat ini diucapkan oleh Sulaiman alaihissalam setelah beliau memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa singgasana Ratu Saba. Jadi pada saat Sulaiman mengumpulkan seluruh bala tentaranya, beliau kehilangan siapa? Kehilangan Hudhud. Wa ma lana la nara Hudhud am yakuna min al-ghaibin. Kenapa kami tidak melihat Hudhud? Apakah burung Hudhud itu tidak hadir di upacara ini? Akhirnya setelah Hudhud datang, dia membawa berita bahwasanya di negeri Saba, Saba itu di mana? Di Yaman. Di Yaman, Sulaiman di mana? Di Syam. Sulaiman di Syam, di Palestina. Sementara negeri Saba di Yaman. Ketika Hudhud datang dari Yaman ke Syam, ke Palestina, dia melaporkan bahwasanya di Saba, di Yaman ada sebuah negeri yang rakyatnya hidupnya makmur, dipimpin oleh seorang wanita, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah min dunillah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Sulaiman dikirimi surat agar Bilqis atau ratu ini, Ratu Saba ini mau masuk Islam. Kemudian setelah terjadi proses yang panjang tawar-menawar, Bilqis mengirimkan apa? Hadiah kepada Sulaiman. Lalu Sulaiman menolaknya. Atumittunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apakah kalian mau menyuap aku dengan harta? Padahal harta kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadaku jauh lebih baik daripada yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian Sulaiman mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Sulaiman alaihissalam satu-satunya raja yang bisa menguasai makhluk yang berakal dan yang tidak berakal. Beliau mampu menguasai jin dan manusia. Atas doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman pernah memohon kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak layak untuk dimiliki seorang pun setelah aku meninggal. Kemudian dikabulkan oleh Allah doa ini. Sebetulnya apa? Allah jadikan Sulaiman mampu menguasai makhluk yang kelihatan dan makhluk yang tidak kelihatan, yaitu jin. Karena itu hadirin bukan Allah. Satu-satunya orang yang bisa mengendalikan jin hanya Sulaiman. Sulaiman tidak bisa mengendalikan jin. Sampai pun Nabi Muhammad SAW beliau tidak bisa mengendalikan jin. Lalu ketika Nabi SAW beliau pernah sholat, tiba-tiba tangan beliau maju ke depan seolah-olah mencengkeram sesuatu. Para sahabat melihat kejadian ini perasaannya, apakah ada gerakan sholat yang baru? Sehingga Nabi SAW tiba-tiba tangannya ditaruh ke depan seperti mencengkeram sesuatu. Kemudian selesai sholat, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya beliau, baru saja ada ifrit yang mau ganggu sholatku, kemudian dia saya pegang lehernya sampai saya merasakan dinginnya hawa yang keluar dari mulutnya." Lalu beliau mengatakan, "Laula da'watu akhi Sulaiman la rabattuhu fi ahadi siwaril Madinah." Andaikan bukan karena doa yang pernah dibaca oleh saudaraku Sulaiman, jin ini mau saya ikat di salah satu tiang masjid, di tiang masjid Nabawi, yang Abu Sibyan Madinah, sehingga nanti bisa dipermainkan oleh anak-anak kecil di kota Madinah. Kalau ini dilakukan oleh Nabi SAW, berarti Rasulullah SAW bagaimana mengendalikan jin ini? Padahal tidak boleh ada yang bisa mengendalikan jin kecuali Sulaiman.
sangat mungkin bagi Rasulullah SAW untuk mengendalikan jin ini. Tinggal dia taruh di tiang, diikat, nanti jin ini jadi kelihatan, kemudian dibuat mainan anak-anak Madinah. Tapi kalau itu terjadi, Rasulullah SAW berarti mengendalikan jin. Padahal Sulaiman alaihissalam karena bilang kepada Allah, "Habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Berikan aku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pun setelah aku meninggal, yaitu bisa menguasai jin. Makanya kalau ada orang di zaman kita yang dia ngaku, saya punya khodam, saya punya perewangan, atau punya pasukan yang dikendalikan, yaitu jin, ini bohong. Berarti dia bukan nabi. Karena nabi saja tidak bisa mengendalikan jin. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang kok ngaku saya punya khodam, punya perewangan, bisa mengendalikan jin, berarti dia bukan nabi. Kalimat dia bukan nabi itu bahasa halus sama dengan dukun, gitu ya. Jadi dia bukan nabi, dia dukun. Dan itu jelas bohong. Karena tidak ada makhluk yang bisa mengendalikan jin kecuali Sulaiman alaihissalam. Tidak ada manusia yang bisa mengendalikan jin kecuali Sulaiman. Justru yang terjadi sebaliknya, manusia ini yang dikendalikan oleh jin, yang dikendalikan oleh setan. Tetapi buktinya dia mendapatkan layanan dari setan. Dia dapat layanan dari setan bukan karena dia mengendalikan setan, tapi setan memberikan ganti sebagai bentuk layanan dia kepada setan. Dia dibentuk oleh setan, mungkin bisa terbang, bisa ngilang, bisa kebal, tahan banting, tahan maling, dan seterusnya. Itu bukan karena setan melayani dia, tapi karena peribadatan dia, penyembahan dia kepada setan, kemudian setan ngasih fasilitas kepadanya. Dan yang terjadi adalah manusia ini akan berikan penyembahan kepada setan. Apapun yang diinginkan oleh setan dituruti. Makanya syaratnya sebenarnya Pak ya. Karena tahu yang namanya ayam kembali. Apa itu Pak? Yang serba hitam. Orang kalau kemudian mau mendekatkan diri kepada setan kan luar biasa. Ada aturannya. Kalau punya beli ayam harus cari ayam yang semani, serba hitam. Nanti ayamnya harus menetap di satu kliwon. Tambah lagi nanti sajennya ini malamnya disediakan oleh di malam ini dan seterusnya, sehingga dibuat rumit. Itu bukti kalau dia terlalu tunduk kepada apa yang diinginkan oleh aturan kesyirikan. Dan itulah peribadatan dia kepada jin. Kemudian dia dikasih fasilitas oleh jin, terus mungkin dia bisa memiliki kekebalan atau memiliki ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi hakikat yang terjadi adalah dia bukan dilayani, tapi justru sebenarnya dia melayani. Karena tidak ada manusia yang bisa melayani jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ketika Sulaiman menawarkan ini, maka yang pertama datang adalah Ifrit. Qala Ifritu minal jin. Ifrit berkata, yang dia dari golongan jin, Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit mengatakan, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Saba itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Dan saya adalah sosok yang kuat, lagi terpercaya, yakin pada saya. Itu sombongnya Ifrit. Kemudian dibantah oleh orang yang kedua, makhluk yang kedua. Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, yaitu dari Taurat. Orang yang memiliki ilmu Taurat mengatakan, Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau mengedipkan mata Anda. Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Jadi kalau kita melihat ke arah yang tanpa batas, ujung pandangan kita itu begitu kita ngedip sudah sampai di tempat. Ini yang dimaksud qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau kembali pandanganmu, maksudnya melihat ke jarak yang paling jauh, kemudian setelah itu berkedip, istana sudah ada di depan. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Sulaiman sehingga beliau terlalu mengharapkan secepat itu? Kita tadi menawarkan berapa lama? Sebelum bangkit dari tempat duduk, itu berapa detik Pak? Dan cuma menetipkan mata setelah memandang sejauh batas pandang. Sisinya berapa?
Tapi yang kadang ini selisihnya panjang, selisihnya banyak. Tawaran Iqra itu lama. Sedangkan tawaran orang yang tahu ilmu kitab ini sekejap, hanya dalam waktu sekian detik. Apa yang dimaksud tawaran Iqra? Seperti yang menawarkan, saya bisa membawa singgasana itu sebelum engkau bangkit dari tempat duduk Anda. Kapan Sulaiman bangkit dari tempat duduknya? Sulaiman itu mengadakan musyawarah dengan rakyatnya sejak waktu duha sampai waktu duduk. Jadi yang dimaksud dari Iqra adalah saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum Anda membubarkan suasana ini. Sebelum acara ini bubar, saya sudah datang. Jadi waktunya berapa jam? Berjam-jam. Karena dari sejak waktu duha mungkin jam 7 sampai zuhur itu baru bubar antara Sulaiman bersama para rakyatnya. Ini juga ditawarkan oleh Iqra. Makanya jangan dikira sebenarnya antara berdiri dari tempat duduk dengan berdekatan dengan selisih sekian detik, ngobrolnya saja lebih lama. Kenapa nggak dibiarkan sudah maju sana? Ini bukan itu maksudnya. Jadi disinilah Allah Subhanahu Wa Taala hendak menunjukkan manusia yang tahu ilmu Alkitab lebih dimuliakan oleh Allah daripada jin yang lebih mengandalkan kekuatan. Dan ulama berbeda pendapat tentang siapakah orang yang Allah ceritakan di ayat ini, orang yang mengetahui ilmu Alkitab tadi. Sebagian yang mengatakan waqala alladzi 'indahu 'ilmul kitab, orang yang memiliki Alkitab maksudnya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam sendiri. Jadi beliau ucapkan itu dalam rangka membantah sombongnya Iqra, biar dia tidak terlalu merasa paling hebat, paling kuat. Akhirnya dibantah oleh Sulaiman. Saya bisa mendatangkan dalam waktu sekejap. Hanya dalam setelah saya memandang tempat yang paling jauh berkedip, selesai sana itu sudah datang. Ada yang mengatakan yang dimaksud Allah di dalam ilmu kitab adalah malaikat. Malaikat yang berubah wujud jadi manusia dan ikut hadir dalam acara itu. Dan ada yang mengatakan beliau selamat salah satu ulama Bani Israel yang tahu tentang ilmu Injil dan beliau dibantu oleh malaikat untuk memindahkan singgasana tadi. Namun apapun itu, dalam peristiwa ini, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan orang saleh tadi adalah salah satunya dalam rangka menunjukkan bahwasanya kehebatan orang saleh, manusia yang saleh itu jauh lebih mulia dibandingkan orang jin yang menunjukkan kekuatan fisiknya. Kemudian falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala, ketika Sulaiman sudah melihat singgasana itu berada di hadapannya, maka Sulaiman memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau mengatakan kalimat itu, "Ana min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini semua karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengujiku apakah saya bisa menjadi orang yang bersyukur kepadanya atau sebaliknya saya menjadi orang yang kufur kepadanya. Dan inilah lambang dari rasa syukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia sadar nikmat ini Allah yang memberi, bukan karena ilmunya, bukan karena kehebatannya, bukan karena jasanya, tapi murni karena diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak memiliki apapun kalau tidak Allah yang memberikannya. Itu inti dari rasa syukur yang dibangun oleh Sulaiman. Ini karunia dari Allah, bukan karena saya jadi raja, bukan karena saya punya mukjizat, bukan karena saya punya kekuasaan, namun karena ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke sosok yang kedua, yaitu Qarun. Siapa Qarun? Qarun termasuk anaknya Nabi Musa. Bahkan dia masih kerabat dekatnya Musa. Dia mengatakan Qarun ini sepupunya Musa. Dia adalah putra dari paknya Musa atau paknya Musa, pamannya Musa. Jadi apa? Sepupu. Dan waktu Qarun ini kaya, masih Muslim, sering diingatkan oleh Musa. Jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah, kemudian diingatkan untuk dekat kepada Allah, bersyukur kepadanya dan seterusnya. Diingatkan tentang kewajiban-kewajiban ketika orang memiliki
Sampai akhirnya Korun jengkel karena Korun merasa Musa itu terlalu merepotkan dirinya. Karena kalau kemudian sering dinasihat itu dia nggak terima kan merasa jengkel ya. Akhirnya Korun membuat makar. Dia membuat konspirasi. Ini kalau saya membunuh Musa bahaya. Nanti saya bisa dikeroyok Bani Israel. Kalau saya ngusir Musa juga bahaya. Bani Israel bisa nggak terima. Maka yang bisa saya lakukan adalah bagaimana caranya biar Musa diusir oleh Bani Israel. Sehingga Korun menyewa seorang budak wanita. Lalu budak wanita ini dikasih bayaran oleh Korun dengan tugas umumkan di pasar bahwasanya kamu telah berzina dengan Musa. Kalau disogok dia umumkan bahwasanya dirinya berzina dengan Musa. Anda bisa perhatikan kira-kira respon Bani Israel yang mendengar pengumuman semacam ini bagaimana? Di situ terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama menolak pengumuman ini. Dusta itu pasti bohong wanita itu. Tapi sedikit namanya. Golongan yang kedua ragu. Masa sih Musa berzina sama kamu? Apa benar? Coba diteliti lagi orangnya. Yang berzina sama kamu siapa? Musa. Golongan yang ketiga percaya dengan cerita yang disampaikan oleh wanita ini. Karena biasanya yang jadi korban katanya kan wanita ya. Dan pengakuan korban diterima. Meskipun bisa jadi tidak memiliki bukti yang kuat. Intinya dalam kondisi ini Bani Israel tetap jadi tidak pendapat. Jadi pendapat kedua mengatakan ragu. Dia ragu apakah pengumuman ini benar atau salah. Cerita ini benar atau salah. Kira-kira ragu di sini dibenarkan atau tidak? Tadi kan ada 3 pendapat ya. Bani Israel terpecah jadi 3 kelompok. Ada yang menolak pengumuman ini, enggak benar, enggak mungkin Musa berzina dengan kamu. Yang kedua dia meragukan. Saya ragu kebenaran berita kamu. Saya tidak yakin. Yang ketiga membenarkan. Dari 3 ini saya mau tanya, yang kedua kira-kira diterima atau tidak? Dibenarkan atau tidak? Dibenarkan. Berarti ragu dalam ini dibenarkan. Kalau dia ragu, berarti ragu kepada Musa. Ragu di sini tidak dibenarkan. Karena ragu itu masih ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan dusta. Saya meragukan kebenaran berita ini. Berarti ada 2 kemungkinan. Bisa berita ini benar, bisa berita ini salah. Maka posisi ragu di sini tidak dibenarkan. Meragukan kebenaran tujuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan meragukan kepercayaan Nabi. Apakah itu jelas? Maka yang wajib dilakukan adalah mengingkari kebenaran berita ini. Karena itulah posisi ragu ini berbahaya. Ini bukan meragukan kebenaran dan itu kekufuran. Tidak boleh disini. Ini berbeda dengan gayanya para sahabat. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pembelaan mereka kepada Rasulullah SAW luar biasa. Bani Israel itu kalau memanggil Musa, dia panggil dengan apa? Dia dipanggil dengan Ya Musa, wahai Musa. Kalau para sahabat memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah, pakai gelarnya. Kalau Bani Israel nggak pakai gelar. Makanya andaikan tujuan ini terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terjadi bukan pecah jadi 3 kelompok. Orang yang nuduh ini langsung dipenggal kepalanya. Akhirnya Umar akan terbang duluan. Sampai ada orang yang menuduh seorang Nabi berzina, itu kan jelas bukan sebatas mengingkari Nabi saja, tapi lebih dari sebatas mengingkari. Mengingkari tidak mau menjatuhkan martabat seorang Nabi. Kalau Bani Israel ada peristiwa seperti itu terjadi. Kemudian setelah tangkap basah atau setelah kemudian dia ngaku semacam ini dan ternyata tidak selesai masalahnya, Musa sendiri yang datang menyelesaikan masalah. Jadi kemudian datangi wanita itu dan diantar oleh Musa. Kalau Musa bertujuanmu untuk saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan biar Allah. Mungkin didoakan biar kita dapat judul ya.
disertakan dengan doa keburukan. Karena dia menuduh Musa dengan tuduhan yang luar biasa kejam. Artinya wanita ini takut. Ini juga seorang nabi, pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia mencabut tuduhannya dan dia mengaku bahwasanya yang nyuruh ini adalah Allah. Kita akan lihat di surat Al-Qasas ayat 78. Anda bisa buka surat Al-Qasas ayat 78. Surat 28. Dimulai dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Qarun. Allah mengatakan, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha 'alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil-usbah." Sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Musa. Fabagha 'alaihim, lalu Qarun melampaui batas kepada kampungnya, kepada masyarakatnya. Dia bertindak semena-mena kepada masyarakatnya. Wa atainahu minal kunuz, aku berikan kepada Qarun al-kunuz, simpanan harta, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, yang kuncinya itu harus dibawa oleh orang-orang yang kuat-kuat dan besar-besar. Bukan karena kuncinya besar ya, tapi kuncinya kecil-kecil tapi banyak sekali, itu baru kuncinya. Anda bisa bayangkan berapa jumlah gudangnya, berapa jumlah gudang yang dimiliki oleh Qarun. Kemudian qala lahu, ingatlah ketika qala lahu Musa berkata, qala lahu qaumuhu, masyarakatnya Qarun menasihatkan, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan kau membanggakan hartamu. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang sombong kepada hartanya. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah janji yang Allah akan berikan kepadamu di negeri akhirat kelak. Perbanyak mencari pahala. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan jatah hidupmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. 4 teori dalam menyikapi dunia yang dirangkum oleh Allah ketika Allah menceritakan nasihat yang diberikan oleh kaumnya Qarun kepada Qarun. Apa saja itu? Pertama, jangan terlalu bangga dengan kehidupan dunia. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Yang kedua, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang kedua, semangatlah untuk mencari kebahagiaan akhirat, tapi jangan sampai melupakan kebutuhan dunia. Yang ketiga apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah dengan harta yang kamu miliki sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan banyak fasilitas untukmu. Yang keempat, wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya jangan maksiat. Jangan berbuat kerusakan artinya jangan bermaksiat kepada Allah. Karena makna dari berbuat kerusakan di muka bumi adalah berbuat maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai al-mufsidin, orang-orang yang suka berbuat kerusakan, artinya orang yang suka berbuat maksiat. 4 nasihat ketika kita berinteraksi dengan harta. Jangan terlalu bangga dengan harta. Yang kedua, semangatlah untuk mencari akhirat, meskipun tidak boleh sampai melupakan kita untuk bekerja. Yang ketiga, jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang lain, karena ini pemberian Allah. Sebagaimana Allah kasih fasilitas untukmu, maka jangan lupa kasih kebaikan untuk orang lain. Dan yang keempat, jangan manfaatkan harta itu untuk perbuatan maksiat. Karena yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang adanya fasilitas pendidikan gratis di sini, penelitian ke tanah air,
kita akan mendapatkan fasilitas kehidupan yang lebih baik. Ingat pesan ini, jangan terlalu bangga dengan yang kita miliki. Saya kan seorang lulusan dari universitas A, mungkin dianggap berarti nilai saya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Saya banyak membanggakan dunia, itu salah satu di antara karakternya orang. Kamu bangga dengan dunia. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk bersemangat mencari pahala. Yang ketiga, jangan lupa berbuat baik ke orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang keempat, hati-hati, jangan sampai fasilitas yang Allah berikan ini menjadi sebab kita berbuat maksiat. Kemudian ketika Qarun mendapatkan ujian semacam ini atau mendapatkan nasihat semacam ini, dan dia merasa bahwasanya dia sudah tidak mungkin bisa mengusir Musa, maka disitulah Qarun menunjukkan kekayaannya di hadapan masyarakat. Kamu hanya bisanya ngomong, sekarang coba lihat hartaku. Ketika Qarun memiliki harta yang demikian banyak, Allah dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya semua ini karena saya itu orang yang pintar, karena saya orang yang pintar manajemen, pintar pemasaran, suka perhitungan, disiplin, dan seterusnya. Sehingga ketika dia dinasihati, hati-hati dengan hartamu, jadi apa? Ini semua karena kekayaanku, ini semua karena kepandaianku. Kekayaan yang dia miliki tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bandingkan dengan perkataannya perkataannya Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ketika Sulaiman melihat kekayaannya, dia kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah. Tapi kalau Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Saya dikasih ini karena saya punya ilmu. Karena saya seorang lulusan ini, karena saya punya ilmu tentang ini. Ini tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dikembalikan kepada kemampuan dirinya yang terbatas. Kemudian apa yang dilakukan oleh Qarun selanjutnya? Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun pun mengarah hartanya di depan seluruh masyarakatnya. Kalian bisanya cuma ngomong, sekarang lihat hartaku. Dia keluarkan seluruh hartanya di depan masyarakatnya. Akhirnya ketika Qarun melakukan karnaval dengan mengeluarkan harta-harta yang dia miliki, masyarakatnya Qarun, kaumnya Musa terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama kata Allah, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu la hazzin 'adzim. Orang-orang yang syahwat dunianya itu dominan, yang menginginkan kehidupan dunia, dia mengatakan, andai saya memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Qarun, innahu la hazzin 'adzim. Qarun itu orang yang sangat beruntung. Qarun itu orang paling bejo, orang yang paling kaya, bejo banget. Innahu la hazzin 'adzim. Ini pujian orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Kemarin Qarun itu sudah terjebak kasus menuduh Nabi Musa, kufur kepada Musa. Sekarang ketika Qarun mengeluarkan hartanya, ternyata kasus ini terlupakan. Ada banyak di kalangan Bani Israel yang mencintai dunia. Mereka berharap andai saya bisa seperti Qarun. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini Allah sebut kelompok yang memiliki ilmu. Di ayat 80 surat Al-Qasas Allah mengatakan, wa qala alladziina utul ilma. Orang-orang yang memiliki ilmu di antara umatnya Musa mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kalian itu bagaimana? Ingat, thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pada hari kiamat lebih baik dibandingkan atau lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Meskipun karakter semacam ini tidak silau dengan dunia, tidak mungkin dimiliki kecuali orang-orang yang bersabar. Ini komentar dua manusia ketika Qarun mengarah hartanya. Kita akan lihat endingnya.
Bagaimana setelah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun bersama hartanya. Allah mengatakan di ayat lanjutannya, ayat 81. Fasabna bihi wa bidanihi al-ardh. Aku tenggelamkan Qarun bersama rumah-rumahnya ke dalam bumi. Karena saking banyaknya, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sana kalau buat sumur kalau nemu biji emas, mereka bilang apa? Harta Qarun. Karena ceritanya adalah hartanya Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beduk-beduk di Jepang kok nemu biji emas, ini bukan harta Qarun ya. Kalau di tanah Jawa gitu orang buat sumur ketemu apa gitu, ini kalau nyebutnya harta Qarun. Yang benar hartanya Majapahit ya. Fasabna bihi wa bidanihi al-ardh. Aku tenggelamkan Qarun bersama rumah-rumahnya. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna. Tidak ada satu pun orang yang bisa menolongnya. Baik, coba sekarang kita lihat. Tadi komentar ada 2. Sekarang komentarnya jadi 1. Ketika Qarun mengarah hartanya, ada sebagian orang yang kepencut, kepingin punya seperti yang dimiliki oleh Qarun. Andaikan saya ngepro dengan Qarun, ikut bareng Qarun, nanti saya dapat fasilitas harta. Tapi yang satunya minta bersabar kalian, jangan terlena, jangan tersilau dengan harta yang dimiliki oleh Qarun. Pahala yang diberikan oleh Allah jauh lebih mulia dibandingkan harta yang dimiliki oleh Qarun. Setelah ditenggelamkan kata Allah, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru laula amanna Allah 'alaina la khasafa bina. Akhirnya orang-orang yang kemarin berangan-angan untuk menjadi seperti Qarun, yaquluna mereka mengatakan, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan lapangan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-Nya. Wa yaqdir, dan Dia menyempatkan rezeki, Dia membatasi rezeki kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki. Laula amanallahu 'alaina la khasafa bina. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan kepada kami, tidak menyelamatkan kami, mungkin kami akan ditenggelamkan bersama Qarun. Kesadaran itu muncul ketika kapan? Orang melihat dampak buruk dan hukuman yang Allah berikan kepada Qarun. Yang menarik di sini hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, dan ini terlebih orang yang berilmu, dia paham, dia sadar sesuatu yang umumnya tidak disadari oleh masyarakat. Orang yang berilmu sudah tahu ini bisa berbahaya, ini bisa risiko. Makanya orang yang berilmu termasuk salah satu yang selamat ketika semua orang silau hartanya Qarun. Karena dia tahu kalau sampai gabung dengan Qarun ini bisa berbahaya, nanti bisa bernasib seperti Qarun. Yang kedua, orang yang berilmu itu orang yang paling tidak mudah silau dengan harta. Di saat orang-orang yang ketemu Qarun dalam suasana seperti itu, dengan glamor hartanya yang dia miliki, semuanya kepincut ingin seperti Qarun, orang yang berilmu memiliki keistimewaan, dia bisa lebih bersabar dan tidak punya keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Yang ketiga, orang yang berilmu dengan karunia yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu agama, mengajak kepada masyarakat yang lain untuk menyelamatkan agamanya dalam bentuk apa? Nasihat. Maka dia menjadi agen kebaikan bagi masyarakatnya. Di saat semua masyarakatnya terlena dengan harta yang dimiliki oleh Qarun, orang yang berilmu mengingatkannya, hati-hati kalian, jangan ikut seperti dia. Dan karena jasa mereka ini, salah satu di antara sebab masyarakatnya diselamatkan oleh Allah dari hukuman yang Allah berikan kepada Qarun. Ditenggelamkan oleh Allah, namun masyarakatnya selamat. Yang sebelumnya dinasihatkan kepada orang-orang yang berilmu, para ulama di zaman itu, jangan kamu mengikuti seperti Qarun. Dan satu pelajaran yang berharga, ketika orang yang berilmu ini memberikan nasihat untuk bersabar, mereka ingatkan dengan apa? Mereka ingatkan dengan
ay lakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Kalian itu bagaimana? Celaka kalian, jangan ikuti dia. Pahala yang Allah janjikan lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh daripada harta yang dimiliki oleh Qarun. Dan ini cara yang paling mujarab ketika ada orang yang ingin memiliki dunia yang ada di tangan orang lain. Salah satu di antara caranya adalah ingat pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat jauh lebih indah dibandingkan ini. Karena itulah Imam Hasan al-Basri rahimahullah, orang ulama tabi'in, salah satu di antara nasihat beliau agar kita itu tidak menjadi orang yang gampang iri dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, gampang kepingin dengan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Salah satu di antara caranya adalah tanamkan semangat untuk mendapatkan akhirat. Dia mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Kalau kamu lihat ada orang yang lebih unggul daripada kamu dalam masalah dunia, dia lebih banyak hartanya, lebih banyak atau lebih tinggi tingkatannya, apalagi Pak, obsesi bahasa biasanya apa? IP-nya lebih tinggi, papernya lebih banyak. Kenapa teman saya ini papernya lebih banyak daripada saya? Kesempatan dia untuk lulus doktoral lebih cepat dan seterusnya. Kata Hasan al-Basri, "Fanafis fil akhirah." Unggulnya dalam masalah akhirat. Untuk sementara saya akan begini nggak masalah. Tapi semoga tahajud saya lebih banyak, puasa saya lebih banyak, ketaatan saya lebih banyak, sehingga dia tidak akan merasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain dalam masalah dunia. Dengan cara semacam ini akan menekan semaksimal mungkin syahwat batin kita yang biasanya punya keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Meskipun saat ini posisi saya sebagai seorang karyawan, tidak seperti dia, atau dia seorang dosen misalnya, atau dia seorang mahasiswa doktoral atau apa. Mungkin dia merasa saya lebih rendah dan dalam masalah prestasi. Namun saya ingin prestasi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak kalah dengan dia. Ini seperti nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu agar mereka itu tidak terlalu silau dengan harta yang dimiliki oleh Qarun. Wallahu a'lam. Itu mungkin pengantar yang bisa kita sampaikan. Kayaknya kalau dia waktu mungkin sudah 1 jam lebih ini. Kami jam 3. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa atubu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengar materi dari sesi pertama. Sebelumnya tadi saya salah sebenarnya Pak. Jadi kita sesi ini sudah setengah jam. Jadi insya Allah masih ada waktu buat diskusi ya. Asal jam berapa itu? 3.30. 3.30 ya? 3.35, oke. Oke, sebelum masuk sesi tanya jawab, izinkan saya untuk sedikit merangkum dari apa yang sudah dibicarakan oleh Ustaz kami. Jadi kita sudah dengar pertama-tama bahwa ada 2 kondisi, yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub, di mana dua-duanya sama-sama ekstrim. Yang satu kaya-kaya banget, yang satu miskin-miskin banget gitu. Dan ujiannya masing-masing. Yang kaya ujiannya adalah syukur, yang miskin ujiannya adalah sabar. Yang mana yang lebih baik tidak dapat dibandingkan katanya. Yang lebih baik yaitu yang lebih bertakwa. Sebagai buktinya Allah memuji Sulaiman dan Nabi Ayub dengan pujian yang sama. Lalu kita masuk ke materi mengenai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan keberkahan oleh Allah berupa kekuasaan yang sangat besar, di mana selain memiliki harta yang banyak, beliau juga memiliki kendali atas makhluk-makhluk
baik yang gaib maupun yang terlihat, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Dan kepuasan ini tidak dimiliki lagi oleh makhluk lain setelah Nabi Sulaiman. Terus dan begitu. Namun salah satu pelajaran utama yang bisa kita ambil dari Nabi Sulaiman seperti yang tertulis di surah An-Naml ayat 40, yaitu Nabi Sulaiman sadar bahwa semua kekuasaan dan kekayaannya itu adalah ujian sebenarnya dari Allah untuk melihat apakah beliau bersyukur atau kufur. Lalu di sisi lain kita melihat satu orang lagi namanya Korun yang hidup di masa Nabi Musa, katanya sih saudaranya Nabi Musa. Beliau juga diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan yang luar biasa besarnya oleh Allah. Namun beliau lengah dan beliau itu dinasehati oleh Nabi Musa. Ada 4 poin yang dinasehati, yang juga 4 poin ini juga mungkin masih bisa diaplikasikan di kehidupan kita sekarang, yaitu kalau misalnya kita diberikan kekayaan oleh Allah, yang pertama jangan bangga dengan apa yang dimiliki di dunia. Yang kedua, tetap semangat untuk mencari akhirat, mencari pahala. Yang ketiga, tetap berbuat baik kepada orang lain menggunakan apa yang sudah Allah kasihkan kepada kita fasilitasnya. Dan yang keempat, jangan memanfaatkan kekayaan tersebut untuk maksiat. Gitu. Terus dan terakhir adalah kita sebaiknya tidak ngiri sama apa yang dimiliki orang lain yang terkait dengan masalah dunia. Jangan ngiri sama kekayaan yang dimiliki orang lain, jangan dimiliki betapa banyaknya paper yang udah dipublish orang lain, gitu. Tapi mengirilah dengan masalah akhiratnya gitu. Jadi unggulilah dalam masalah akhirat. Insyaallah seperti itu. Saya masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Yang dari online juga ada. Mungkin pertama yang dari sini dulu kali ya. Silakan angkat tangan. Mungkin pertama 3 penanya dulu kali ya. Mas Wilar, Mas Irwan, tadi mohon maaf Pak Hari duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menarik sekali tema yang disampaikan hari ini. Mengingatkan terutama untuk diri saya pribadi. Ada 2 kata yang saya ambil dari penyajian atau dari sesi kali ini. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Syukur dalam menerima kelebihan kita, sabar dalam menerima kekurangan kita. Kadang-kadang dalam menerima kelebihan, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, kita kadang-kadang merasa mungkin bisa dikatakan jumawa atau sombong. Nah, ini adalah salah satu penyakit hati yang sering terjadi dan selalu menghampiri pada umumnya semua manusia. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, kiranya Pak Ustaz memiliki suatu solusi bagaimana caranya supaya perasaan sombong ini, supaya perasaan jumawa ini justru tidak muncul. Yang muncul itu adalah perasaan syukur. Nah, di sisi lain, sabar dalam menghadapi cobaan itu sangat berat sekali. Apalagi cobaan secara ekonomi. Kadang-kadang kita berpikir pendek untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya sama. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa sabar di saat kita menerima kata-kata ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata syukur dan sabar ini bisa kita kombinasikan sebagai jalan untuk mencapai maruhulillah. Demikian mungkin Pak Ustaz yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan rasa sabar dan bisa menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Sabar dan syukur ini termasuk amal hati. Dan secara umum mengendalikan amal hati jauh lebih susah dibandingkan mengendalikan amal fisik. Fisik Anda bisa kendalikan dalam waktu yang sangat sekejap. Tapi untuk batin, untuk bisa mengendalikan Anda butuh latihan yang lama. Misalnya ya, mengendalikan fisik. Ada misalnya pemandangan yang tidak boleh dilihat. Kemudian Anda ingin melihatnya, tapi Anda paksa, pokoknya jangan sampai melihat. Tinggal dipaksa merem, bisa nggak? Dipaksa merem bisa nggak? Bisa. Kalaupun nggak dipaksa di plester ya, ini tetap nggak bisa merem. Ternyata kelopak matanya tetap aja ingin terbuka. Dibuat nunduk juga nggak bisa ya, sudah di plester masih bisa. Sehingga untuk mengendalikan fisik orang lebih mudah. Dalam waktu sekejap dia bisa lakukan. Kita misalnya ada dua orang yang dia saling bermusuhan, kemudian kita dipaksa salaman sekarang. Kalau tidak salaman dihukum. Bisa nggak dia maksa tangannya untuk salaman? Bisa. Tapi hatinya bisa nggak tenang? Nggak bisa. Mungkin hatinya masih panas, hatinya masih bermusuhan, meskipun secara fisik dia jabat tangan. Karena itulah secara umum amalan hati jauh lebih sulit dibandingkan amalan batin. Ada perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia mengatakan ini ma'ani niyati, saya mengendalikan niatku itu sepanjang hidupku. Sehingga dia dalam sambil mengatakan gini, maja'atu ala nafsi mujahadati ala niyat. Belum pernah saya berjuang untuk melatih diriku di berjuangku dalam mengendalikan ikhlasnya niat, mengendalikan ikhlasnya batin. Artinya untuk bisa memiliki hati yang baik, yang sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, butuh proses yang panjang, butuh kesabaran, butuh latihan yang mungkin agak lama. Dan salah satu di antara cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, seperti yang disampaikan oleh Sulaiman, tanamkan dalam diri kita bahwa apa yang kita miliki adalah min fadli Rabbi. Semuanya murni karunia dari Allah. Kita sama sekali tidak punya andil sedikit pun untuk memilikinya, karena kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi panjang bulat, tidak punya apapun, tidak punya kelebihan secara fisik maupun kelebihan secara batin. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh Allah langsung jadi pintar. Tidak ada orang yang dilahirkan oleh Allah sudah punya sekian pepper. Dia dilahirkan oleh Allah dalam kondisi nol semuanya. Kemudian dikasih oleh Allah sedikit demi sedikit sampai dia dikasih banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita miliki semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini yang dibangun oleh Sulaiman. Makanya untuk bisa bersyukur, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, tugas manusia ada 3. Yang pertama, i'tiraful qalbi bi'annahu min fadlillah. Pengakuan hati, pengakuan secara batin bahwa itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hamdulillahi bilisan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan. Kenapa ini dibutuhkan? Karena lisan termasuk anggota badan yang punya ibadah tersendiri, tentunya adalah berzikir. Dan untuk zikirnya lisan ketika orang dapat nikmat adalah mengucapkan yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu kebiasaan apabila beliau mendapatkan kenikmatan, beliau mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebaliknya kalau beliau mendapatkan kondisi yang kurang nyaman, tapi sama-sama mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Dia biasakan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi dan setiap keadaan. Meskipun beliau sedang mendapatkan ujian dan musibah, tapi nikmat yang Allah berikan kepada beliau jauh lebih banyak dibandingkan musibah yang sedang beliau alami. Sehingga beliau tetap bersyukur kepada Allah dengan memujinya, meskipun beliau dalam kondisi sedang mendapatkan musibah. Kemudian
Kemudian yang ketiga kata Imam As-Sa'di, untuk bisa disebut syukur, tugas yang ketiga adalah menggunakan fasilitas itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha amara al-mu'minin kama amara bihil mursalin." Allah memerintahkan orang yang beriman sama persis seperti Allah perintahkan para rasul. Qala ta'ala, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu shalihan." Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua ayat. Ayat yang pertama bunyinya, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan lakukanlah amal saleh." Makanlah makanan yang halal dan lakukan amal saleh. Makan halal plus amal saleh. Sementara orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang yang beriman, makan makanan yang halal dan bersyukurlah. Jadi yang sama yang mana? Amal saleh, ketiganya adalah bersyukur. Karena perintah yang diberikan kepada orang yang beriman sama dengan perintah yang diberikan kepada para rasul. Innallaha amara al-mu'minin kama amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang yang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Karena itu, salah satu di antara tugas syukur adalah menggunakan fasilitas itu untuk beramal saleh. Ada punya kelebihan paper. Bagaimana caranya paper ini bisa digunakan untuk beramal saleh? Ada nggak Pak caranya? Di sini prestis ditentukan dengan paper ya. Kalau di tempat lain kan beda lagi. Baik. Sehingga hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendukung amal lahiriah seperti mengucapkan hamdalah, kemudian menggunakan fasilitas itu untuk ketaatan, nanti akan membimbing hati kita untuk menyadari bahasanya apa yang sejatinya kita miliki murni datang dari Allah dan bukan karena kelebihan yang kita miliki. Ini salah satu di antara upaya untuk mewujudkan syukur. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya untuk mewujudkan sabar yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sering menekankan kepada umatnya, ujian apapun yang kita alami semuanya menjadi sumber pahala. Sampai kelelahan yang kita miliki, kelelahan yang kita alami itu akan menjadi sumber penghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim beliau pernah mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Setiap kondisi min wasabin wala nasab, dalam kondisi sakit maupun kelelahan, ghammin wala hammin, ketika dia resah mikir masa depan atau kesedihan karena teringat dengan kejadian di masa silam, orang yang bingung, resah sehingga manusia mengalami ujian lahir batin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duri yang menancap di tubuhnya, illa kafarallahu biha khatayah. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai penebus dosanya. Sehingga musibah yang kita alami tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hiburan yang Allah berikan kepada para sahabat ketika mereka kalah dalam perang apa? Badar menang, perang Uhud. Kenapa disebut kalah? Karena ada banyak sahabat yang wafat. Kurang lebih 70 sahabat yang wafat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada para sahabat agar mereka tidak terlalu putus asa dengan peristiwa semacam ini. Allah mengatakan, "Fa in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Kalau kalian merasakan sakit dengan kekalahan ini, ingat mereka juga pernah mengalami kekalahan, merasakan sakit dengan kekalahan yang mereka alami sebagaimana yang kalian alami.
namun ada satu kelebihan yang tidak mereka miliki. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian memiliki harapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak memiliki harapan di sisi Allah. Orang kafir kena musibah, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya enggak? Orang kafir sakit, berpahala atau tidak? Tidak. Orang mukmin kena musibah, orang mukmin sakit, tidak sia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan dengan musibah yang kita alami. Kita punya harapan dengan kondisi yang tidak nyaman, yang mungkin bertentangan dengan harapan kita, keinginan kita, yang itu kita alami. Musibah yang Allah berikan kepada kita tidak disia-siakan oleh Allah. Ini cara yang paling mujarab untuk bisa menumbuhkan rasa sabar ketika kita mendapatkan musibah. Iya, saya terima kasih Ustaz. Terus untuk yang keterbatasan waktu sepertinya kita cuma cukup buat satu pertanyaan, dan supaya adil saya akan mendahulukan pertanyaan dari akhwat. Jadi mungkin untuk yang tadi mau bertanya mungkin bisa di luar sesi aja ya, bisa personal ke Ustaznya. Ini ada pertanyaan dari akhwat Ustaz, jadi saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Sebetulnya siapa yang disebut dengan orang yang berilmu itu? Bagaimana kriteria dari orang yang berilmu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya siapakah yang disebut dengan orang yang berilmu dan bagaimana kriterianya? Ini terlalu panjang dan terlalu luas pertanyaannya. Intinya adalah ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang kata ini berdasarkan keterangan Ibnu Abdul Bar, ilmu yang bisa mengubah kondisi lahir batin manusia, dan itulah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tentunya adalah orang mengenal kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia jadikan kebenaran itu untuk mengendalikan dirinya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Abdul Bar, yang kedua adalah ilmu yang sifatnya wacana, diketahui namun tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia paham tentang hukum, namun ternyata terkadang masih banyak yang dia langgar, sehingga apa yang dia ketahui hanya sebatas sebagai pengetahuan dan wacana, tidak bisa mengubah dirinya. Ilmu semacam ini itulah ilmu yang bisa menjadi ambar, berbahaya bagi pemiliknya, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang mereka tahu kebenaran, namun kebenaran itu tidak bisa mengubah kepribadian mereka. Justru mereka menyembunyikan kebenaran itu sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Karena kalau diketahui oleh orang lain, nanti orang yang tahu bisa menjadi musuh bagi Yahudi. Karena itu yang dinasihatkan oleh kaumnya Musa tadi, mereka adalah orang-orang yang tahu Taurat, indahu ilmul kitab, orang yang memiliki ilmu dari Taurat. Kemudian dia jadikan ilmu ini sebagai pengendali dirinya. Makanya di saat banyak orang terlena dengan dunia yang dimiliki oleh Harun, namun orang-orang yang memiliki ilmu dari Taurat tadi, dia bersikap salah. Mereka menjadi penasehat untuk merem semangat duniawi yang dimiliki oleh umatnya Harun. Ini salah satu di antara contoh orang yang memiliki ilmu yang masih ada sekitar 7 menit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi. Ada yang mau? Ada 3 gini. Oke, kalau begitu dengan ini saya mengakhiri sesi pertama kita tentang Sulaiman dan Qarun. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, insyaallah. Setelah ini kita akan sholat asar dan kemudian
kita akan melaksanakan sesi kedua dengan tema pengantar fikih jual beli bagian pertama, insya Allah jam 4:04. Oke, setelah sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.